Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Kali ini saya sama Pak Tito. Lebih tepatnya di video ini saya pengen nyalain Bapak aja. Karena Karena ini ada sangkut pautnya dengan Bapak yang menjalani dunia perbisnisan. kenapa itu jadi salah? Nah, kenapa itu jadi salah? Saya tarik mundur ya. Selama ini kita kan yang ngomong bahwa trading itu adalah bisnis. Benar. Benar dong, ya kan? Tapi teman-teman Traders Family di luar sana, klien-klien Traders Family, itu nggak sedikit yang memang adalah pebisnis juga. Betul. Bener dong. Kenapa saat kita udah dari dulu ngomongnya trading adalah bisnis, tapi selalu paling susah buat ngomong trading adalah bisnis ke para pebisnis itu sendiri? Enggak. Susah? Enggak gimana? Enggak ya enggak. Susah. Ya kalau enggak mah enggak kayak sekarang kondisinya. Bener dong? Ntar kita lurusin nih. Lurusin nih. Soalnya gini Pak, yang bisa ngomong sama pebisnis itu ya pebisnis. Betul, saya Iya setuju. Justru lebih gampang ngomong sama para pebisnis. Yang gampang yang mana coba? Untuk mereka mengerti bahwa ini adalah bisnis. Konsep-konsepnya mereka ngerti. Kalau dibilang ngerti mah ngerti, tapi apa ya diterapkan? Yang susah menerapkannya. Nah itu. Gitu loh. Masalah kan tapi. Ya itu maksud saya yang butuh diluruskan. Oke. Kalau untuk memahaminya, konsepnya mereka cepat ngertinya. Karena sudah menjalankan bisnis. Berarti sebenarnya mereka ngerti. Ngerti, paham. Oke. Tapi kenapa sesulit itu buat ya namanya nih udah ngerti loh, udah berbisnis mungkin bertahun-tahun loh. Giliran trading forex ngejalaninnya nggak kayak bisnis Iya, gitu ini kan. bukan yang pertama kan buat mereka berbisnis. Iya gitu. maksudnya begitu kan. Iya. Gini Bil, beda Bil. Dan nggak bisa nih saya salah-salahin kalau ini nih. Disalahin itu maksudnya ya seharusnya Bapak punya tanggung jawab, punya andil lah gitu buat kasih pemahaman, kasih supaya teman-teman bisa nerapin nih teman-teman pebisnis nih. Terus yang saya lakuin selama ini apa? Lah, buktinya masih banyak yang susah buat nerapin. Ya gini. Nah. Gini. Sekarang oke lah sama-sama kita dulunya pebisnis. Oke. Gitu kan? Tapi kita bisnis di sektor real. Iya. Saat orang bisnis di sektor real itu untuk beradaptasi dengan industri trading ya forex gitu kan. Pasti awalnya agak susah. Awalnya agak susah, oke. Lebih gini saya ralat deh. Saya tadinya misalkan bisnisnya jual beli motor. Oke. Toto saya mau nyemplung ke bisnis properti. Toto saya mau nyemplung ke bisnis restoran. Oke. Itu pun susah. Susah kalau itu. Karena bidangnya baru. Iya pasti. Ya Iya, kan? oke. Tapi giliran nyemplung ke forex sedikit lebih susah. Kenapa? Gini? Karena saat kita bisnis di sektor real, kita itu nggak ngeliat harga bergerak secara real time. Kita memperdagangkan barangnya. Iya. Iya. Contoh, kita jual beli motor, ya udah saya ambil motor, mau ambil moge, gitu kan? Moge itu saya ambil, bukan setiap detik loh saya bisa lihat pergerakan harga moge ini lagi naik apa turun. Iya. Paham. Bener kan? Paham. Saya pegangin ya terus barangnya kalau nggak laku-laku. Kan gitu kan? Iya. Sehingga tingkat kecemasan kita jauh lebih rendah. Ya karena barangnya juga masih sama kita ya kan? Betul. Kemana-mana juga. Sementara giliran mereka, mereka ngerti forex adalah sebuah bisnis. Setelah kita terangkan konsepnya, begitu jalanin, ini yang diperdagangkan nilainya loh. Iya sih. Iya kan? Iya benar sih. Dan tiba-tiba yang tadinya mereka bisa ya santai-santai, belum laku ya nggak apa-apa. Belum laku ya nggak apa-apa. Ini tiba-tiba ngeliat nilainya loh, nilainya kok turun ya? Ya. Kok apa yang saya beli kemarin, entah ini emas, entah ini dolar, entah ini euro, apapun juga, kok lagi turun ya? Iya. Atau bagian naik, cepet juga naiknya ya? Iya. Gitu loh. Karena nilainya yang diperdagangkan akhirnya ini sesuatu yang nggak biasa gitu kan, awalnya kan. Iya. Tambah lagi ada leverage. Nilai yang seharusnya kecil jadi besar. Ya, gitu kan, ya, karena ada leverage-nya ini. Gitu loh. Dampaknya sebenarnya sama mereka apa sih Pak waktu mereka melihat dua kondisi itu? Dampaknya emosi terlibat kan. Karena seakan-akan duit gua nih kan gitu ya. Setiap dilihat duitnya gerak, Bedanya di situ sih ya. Bedanya di situ dan itu bukan hal sepele loh. Gitu. Jadi memang bisnis finansial ini kan
kompleks ya bisa dibilang ya. Iya. Simpelnya gini lah, kalau kita nggak bisa memahami bahwa surat hutang aja bisa diperdagangkan, gitu kan? Iya. Karena yang diperdagangkan adalah nilainya. Nilainya, iya benar. Gitu kan? Iya. Maka kita akan susah memahami bahwa ya seperti inilah bisnis finansial. Nilainya yang diperdagangkan. Oke. Itu dulu. Ya. Gitu loh. Jadi balik lagi ya. Saya dari jual beli motor ke restoran aja udah susah untuk beradaptasi. Susah, ya. Gitu kan? Iya. Karena mekanismenya operasionalnya pasti semua berbeda. Iya. Apalagi ketemunya yang nilainya yang diperdagangkan. Biar kata dulu bisnisnya jual beli kelapa sawit, tapi Toto mentradingkan nilai dari kelapa sawit, tetap aja beradaptasi dulu. Kan pasti, gitu. Iya. Ya kan? Tapi kan itu satu case kan sebenarnya. Pasti ada case-case lain dong. Case lain kayak kalau case lain yang bikin jadi sebenarnya bukan susah beradaptasi ya. Ini rusak sejak awal jadinya umumnya. Rusak sejak awal maksudnya? Gini. Misalkan saya pebisnis. Saya pebisnis, pertama kali kenal forex saya tahu dari siapa dulu. Oh, kalau itu saya ngerti maksudnya rusak sejak awal. Iya dong. Rusak banget kalau itu. Iya kan? Pertama Iya. kenal forex ketemunya sama orang yang ngomonginnya profit instan, dikasih iming-iming profit bombastis. Iya. Kan terima beres, tinggal ada signal, Benar. apa segala macam, robot segala macam, membership gitu-gituan. Iya. Gitu-gituan lah pokoknya. Dari awal salah. Dan dari awal langsung dikenalin nih kan, lihat nih, lagi profit berapa nih? Profit 1.000. Iya. Profit 2.000 lumayan. Iya. Kan atau kita lagi ngopi-ngopi, lagi ngobrol-ngobrol, buka, lumayan nih. Udah kalau gitu ujung-ujungnya, yaudah gimana caranya kan? Gua mau gabung deh gitu. Nah, pasti gitu. itu kan. Iya pasti. Awal ketertarikannya gara-gara itu dulu. Iya. kan? Tapi yang tanpa sengaja setelah udah nyebur lah. Udah nyebur, lagi posisi profit misalkan. Bill, profit nih, ngopi dong. Waduh, ya oke. Bill, profit lagi nih. Yuk, makan yuk. Iya. Itu setiap hari. Oh iya. Akhirnya terbentuk sebuah kebiasaan yang seorang pebisnis harusnya lakukan adalah ngelihatnya per tutup buku kan. Oh, jadinya dia ngelihat per trade-nya. Per trade-nya. Karena setiap kali dia profitnya dia ditelepon ya ibaratnya. Betul. Iya. Gitu loh. Dia lupa bahwa bukan lupa karena pertama kali dikenalinnya kayak begitu kan. Udah salah sih. Akhirnya dia nggak menjalankan konsep bisnis bahwa harusnya saya ngelihat untung rugi itu per tutup buku. Iya kan? Terbentuk kebiasaan ngelihatnya per trade, per transaksi. Dan orang kalau udah ngelihatnya per transaksi, setiap loss berasa gede, setiap profit berasa kurang gede. Kurang terus. Iya benar. Gitu loh. Benar. Jangan tanya kalau lagi consecutive loss, kalau lagi consecutive profit. Iya. Kan gitu. Nah, ini kalau yang udah kalau ini kenal dari kayak gitu duluan sih agak susah. Susah sih kalau Susah, udah mendarah daging kadang-kadang ya. Ngerubah kebiasaannya nggak gampang. Susah sih kalau itu. Kita ngajakin klien-klien gitu kan. Oke lah di backtest dulu, oke lah dilihat dulu datanya, nanti ditarik panjang data 6 bulan, data 1 tahun. Iya. Tetep. Iya. Ini kok total loss gede ya, ada apa ya? Oh bukan karena berita ya, kata si Anu karena lagi ada berita. Waduh kacau. Gitu loh. Iya. Masih kebawa yang gitu-gituan ya. Iya. Tapi ada juga kan case di mana kayak dia membanding-bandingkan keuntungan antara bisnis yang sudah dia jalankan mungkin sama keuntungan yang sedang dia jalankan di tradingnya itu sendiri. Gimana tuh maksudnya? Yang mungkin case-nya jadinya mending di bisnis gua aja lah, kalau untung segini mah ngapain? Oh, Ya kan? banyak sih. Iya, mungkin aja dong. Sama-sama menguntungkan sih kalau ngomong untung, profit sih profit. Bukan memungkinkan, banyak. Iya. Banyak. Itu kenapa begitu? Standar lah. Mesti gimana lagi tuh? Nggak mesti gimana-gimana. Padahal kan maksudnya kita sama-sama tahu, ya kalau ngomong profit mah. Balik lagi ya, gini kalau misalkan saya jual beli motor tadi ya, atau saya restoran, saya udah menjalankannya selama 10 tahun. Artinya kan saya udah kenal banget sama bisnisnya, udah menguasai banget bisnisnya. Pastilah. Bener kan? Pasti. Di mana-mana juga sesuatu yang kita udah kenal banget, udah kita kuasain banget, kita ngerasa itu jauh lebih aman. Oh iyalah, udah lama Bener kan? dia ngejalanin ya. Lebih aman, lebih nyaman. Karena kita udah merem aja kita tahu mesti ngapain. Iya, benar. Udah hafal luar kepala semuanya. Benar. Iya, setuju. Itu dulu yang penting nih. Iya. Harus kita sama-sama paham dulu. Oke. Ya kan? Oke. Baru kita bicara sekarang keuntungan. Keuntungan kan saat orang baru mau nyoba atau dia nyobanya baru 6 bulan, baru 1 tahun. Rasanya kan banyak amat yang harus dilakuin ya. Iya.
Apalagi kalau misalkan belajarnya ketemunya kita duluan. Iya. Kita ajarin semua step by step dari awal. Iya. Oh Bapak kenal dulu yang namanya pola, cara memanfaatkan pola, ini itu. Ini posisi udah pebisnis nih. Iya benar. Gitu kan? Sering banget terjadi. Dan repotnya kan kalau dia ngerasa, gue orang berduit nih, masa gue diajar-ajarin kan? Maaf ya. tapi benar. Tapi itu terjadi di banyak kota kok. Iya, kita ketemu kok. Posisinya udah seorang pebisnis yang udah settle, udah mapan. Iya. Kok diajar-ajarin kan gitu. Mayoritas kan juga orang udah gak mau ngulang dari awal. Iya. Ke situ dulu nih. Iya benar. Iya kan? Benar. Baru dari situ akan kepecah dua nih sekarang. Bandingkan untung dari mana dulu sekarang. Nah, oke. Iya kan? Bandingin untung dari sisi apa? Iya. Biasanya kayak gitu dia ngebandinginnya dari sisi apa? Ya ini kebelah dua. Kebelah dua. Ada yang modelannya begini. Modelannya saya pebisnis tadi udah lama banget. Ya kan? Income saya itu udah anggaplah udah 1M, 2M ke atas. Bersih itu ya? Bersih. Oke. Dari 500 juta ke atas juga udah mulai sih. Oke. Tapi biasanya 1M ke atas. Ya. Bersih income-nya. Segitu. Ya kan? Tahu-tahu oke, pengen coba bisnis baru, tertarik sama forex, belajar, memahami ini adalah sebuah konsep bisnis. Oke, setuju semuanya. Dijalanin lah sama dia. Iya. Dengan benar. Oh, dengan benar? Dengan benar. Iya. Gitu kan? Dan layaknya seorang pebisnis pada umumnya, bisnis baru dicobain, nggak mungkin dong dia gelontorin semua dananya. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Namanya kita nyoba kan pakai uang kecil. Iya, pasti. Oke. Income 1M bersih, uang kecilnya berarti 100 juta lah kecil. Ya, masuk akal. Bener dong? Iya. Dicobain lah dengan dana 100 juta. Dah 100 juta dia cobain. Profit nih. Iya. Jadi kebayang nih ujungnya. Profit mau berapa? 5%. 5% nggak menarik lah, 10% dulu deh. sekalian. Iya. 10% dari 100 juta. 10 juta. 10 juta. Iya. Bagi orang yang udah biasa ngantongin duitnya 1M. Sekali keluar duit 10 juta. Terima 10 juta. Alah ini mah sekali jajan. Iya. Akhirnya anggapnya kan kayak nggak berasa nih. Iya, benar. Itu begini doang nih forex nih. Iya. Kan gitu. Dan jeleknya efek jeleknya biasanya orang ngelakuinnya apa? Karena 10 juta dianggap nggak berasa, nggak ada artinya, lotnya digedein. Oh, iya. Lotnya digedein nih. Ya kalau profit sih oke ya. Nggak, karena ada pemikiran juga kalau dalam 100 juta saya nggak sakit, nggak kenapa-napa. Itu dulu. Iya. Lotnya aja digedein, coba kayak apa sih kalau lotnya digedein? Iya. Begitu profit, nah nih dia nih 100 juta baru berasa. Kalau segini cocok saya nih. Cocok gitu. nih. Emang bener nih high risk high return. Benar. Iya kan? Benar, iya. Bahwa kita kan pebisnis. Iya. Di mana-mana kalau bisnis jalan, kita tahu jalan, emang menguntungkan. Kita nggak bicara seru nggak seru nih. Iya. Kan menguntungkan. Ya udah, yang digedein modalnya dong. Iya. Iya. Ya kan ini kan digedein resikonya. Benar. Dan apesnya kalau misalkan ketemunya loss kan. Itu yang tadi saya bayangin, loh tadi gedein, apesnya loss. Iya. Aduh. Begitu ketemunya loss, apa kira-kira jawabannya? Iya. Nggak cocok lah nih forex buat saya. Semua udah salah aja di mata dia tuh. Iya benar. Forexnya harganya cepet banget, nggak cocok lah. Iya. Capek lah mesti mantau harga mulu. Iya. Siapa juga yang nyuruh mandangin harga mulu? Iya ngapain? Iya benar. Di mana-mana juga ya kita apple to apple lah. Iya. Apple to apple maksudnya kalau di sini bisnis yang udah berjalan pakai modal 10M, ROI-nya berapa? Ya. Ini modal 100 juta, ROI berapa? Kita ngomong ROI dong, apple to apple-nya. Iya. Jangan bicara hasil yang sana 10 juta. Iya. Itu jadi nggak apple to apple tuh. Bener. Nih masalah apple to apple ini susah ya kayak itu ya. Iya. Masalah karena biasa terima duit berapa itu doang. Tapi nggak berpikir dari aspek bisnis ROI berapa. Iya. Akhirnya kan worth it atau enggak nih untuk dijadikan alternatif bisnis. Gitu kan. Oke lah. Sebenarnya simple. Ya itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua ini umumnya lebih ke apa ya? Ya baik lagi karena jalan bisnisnya udah lama. Tadi saya juga bilang kan kalau udah lama tuh dia ngerasanya lebih aman, lebih nyaman. Gitu kan? Walaupun hasilnya nggak sebesar forex tapi ya sudahlah gitu kan. Karena saya udah nggak terlalu berani ngambil risiko yang sebesar itu lagi. Misalkan gitu. Dan akhirnya saat nyobain forexnya
oke, posisi untung, gitu kan? Untungnya juga nggak muluk-muluk, katakanlah. Ya, oke. Ya. Tapi ngerasanya masih gimana ya? Aduh, kayaknya fokus di bisnis saya yang sekarang aja deh. Kenapa tuh? Karena di sini saya kadang masih deg-degan, gitu kan ya? Oh, ya. Itu yang selalu susah nih. Ya kan? Dalam artian simpelnya gini. Alasan pertama kita mulai ngelirik forex sebagai alternatif bisnis yang baru karena apa sih? Kan gitu. Iya. Benar. Iya, benar. Gak jauh-jauh karena kita tahu uangnya bisa lebih besar. Pasti. Hasilnya bisa lebih besar dari Iya, bisnis kita yang udah berjalan sekarang. Ya. Benar dong? Heeh. Apalagi kalau bisnis yang sekarang kita jalanin, Ya. kita masih harus selalu jaga. Nah, kasar ngomongnya jaga lah. Iya. Kalau nggak ada saya di situ, Heeh. Wah, masih banyak tuh yang kayak gitu tuh. iya. Biasanya nih, kalau bisnis saya modelnya ya toko lah, Iya. ya kan, ya showroom lah, Iya. ya workshop lah. Iya benar. Kalau saya nggak ada di situ, artinya toko tutup hari itu. Udah. Iya benar. Toko tutup hari itu artinya pemasukan tutup hari itu. Oh iya dong. Kan gitu. Tokonya tutup ya. Benar kan? Iya. Tapi seringkali orang-orang yang begini kan ngerasanya juga, oh ya, saya jalanin ini untungnya oke kok, untungnya gede kok. Saya ambil barang sekian bisa saya jual sekian. Iya. Benar kan? Iya. Untung saya 40%. Untung saya 50%. Benar kan? Iya, benar. Coba sekarang saya tanya balik sana. Barangnya benar. Untung 30%, untung 40%. Benar kan? Total income-nya berapa? Taruhlah, oh ya setahun saya bisa untung total ya 25% bersih. Oke, bersih itu ya. Benar kan? Ya. Sekarang saya tanya balik lagi, yakin bersih? Nah, ayo. Kenapa saya bilang yakin bersih? Kita jaga toko, kita jagain workshop, kita jagain apapun itu yang harus ada kitanya. Iya. Pernah nggak kita hitung bahwa kita waktu yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan itu biayanya berapa? Enggak lah, boro-boro dihitung, nggak mungkin. Ngerasanya udah untung kan? Iya. Tanpa menghitung dirinya sendiri sebagai biaya. Pasti benar. Benar nggak sih? Nggak dihitung oleh itu. Simpelnya kan kalau ada orang dengan kemampuan seperti kita, Iya. seperti diri kita sendiri, Iya. bisa kita percaya, gitu kan? Sebagaimananya kita, gajinya berapa tuh? Nggak mungkin gaji kaleng-kaleng dong. Setelah diri kita dimasukkan ke dalam pengeluaran, Iya. income bersihnya berapa sekarang? Itu satu. Ya, oke. Yang kedua, sekarang parameternya selalu kan saya sering ngomong juga, waktu, tenaga, uang. Ya. Ya dong? Oke, jelas-jelas kalau kita harus selalu ada di situ, artinya kita cuma punya uang. Waktu, tenaga kita habis di sini. Habis. Bener kan? Benar. Kita liburan, tutup. Iya, benar. Kayak gitu? Benar. Iya. Nah, kita bandingin sekarang parameternya. Waktu, tenaga, uang. Ya. Oke, kita lagi liburan, tetap bisa trading. Tetap bisa. Yang berarti waktu dapat dong. Dapat. Tenaga, aduh. Ya. Iya kan? Ya. Dan jangan bilang, oh enggak, forex capek, saya harus ngatin harga dulu. Lagi-lagi nih, siapa juga yang suruh ngatin harga dulu? Iya, benar. Konsep yang kita ajarin adalah nganalisa sekali, sih hanya tinggal. Iya. Trading for living gitu. Livingnya jangan lupa. Iya. Itu juga tuh sering kelupaan ya. Bener. Iya, baru sekarang kita bicara lagi. Oke, kita hitung-hitungan ROI yuk sama. Iya, kan iya. gitu. Iya. Yang penting adalah kita jangan lupa. Awal kita tertarik karena apa? Awal kita tertarik sama alternatif bisnis yang baru ini, entah apapun itu, termasuk forex, karena hasilnya kan. Pastilah. Kalau kita tertarik sama hasilnya, kita juga jangan lupa. Pertama kali kita memulai bisnis kita di sektor real, Iya. ribetnya kayak apa? Iya benar. Ini suka dilupakan sekali. Iya benar. Pertama kali kita ngelakuin bisnis kita yang dulu ini juga belajar dulu, Ya, enggak, salah dulu, Ini rugi nggak dulu. Enggak, iya benar. Semua sama, Iya. gitu kan? Iya. Tapi maunya giliran nyemplung di forex, mau dapet tingkat kenyamanan yang sama seperti saya jalankan di bisnis saya yang sekarang. Iya, yang Nggak udah mungkin. dijalanin bertahun-tahun itu. Itu nggak realistis. Iya, Dan benar. itu akhirnya jadi problem besar. Iya sih. Gitu loh. Besar itu, besar. Besar. Tapi kayaknya ada apa ya, kategori yang lain nih Pak dari teman-teman pebisnis ini. Apa tuh? Ada kategori yang kayaknya cukup banyak deh.
Dimana mereka ya lumayan lah buat sampingan. Oh jangan buat sampingan dong. Iya kan sih banyak deh kayaknya. Banyak sih. Gitu. Banyak sih. Dan saya sering meralat ya kalau orang yang ngomong langsung. Saya emang nyarinya sampingan, saya nyari tambahan. Nah, kenapa kata-kata itu salah duluan? Iya. Karena kita sama-sama tahu lah. Iya. Semua orang yang orientasinya hanya mencari tambahan, hanya mencari sampingan, pasti jalan ini nggak serius. Pasti. Udah dari orientasinya. Pasti. Ya. Saya banyak kok diajakin sama teman-teman, buka ini, buka itu, jalanin. Ya udah, oke lah buat iseng-iseng cobain. Ya, iseng-iseng cobain. Oke lah buat tambahan-tambahan. Ya. Berhubung dari awal kita mindsetnya udah hanya untuk tambahan. Iya. Saya ngecek pembukuan aja enggak. Cuma nanya gimana jalan. Ya, itu satu. Iya. Dalam artian bagaimana bisnis itu berjalan, saya antara peduli dan nggak peduli. Iya benar, kan dari awal udah ya coba-coba. Gitu kan? Iya. Dan yang kedua, saat saya mencari ngomongnya cuma sebagai sampingan, nyari tambahan. Artinya, saya nggak mau ribet. Artinya saya akan nyari langkah yang mudah. Kalau itu iya benar. Iya kan? Benar nggak sih? Iya. Saya udah punya yang utama. Yang utama saya udah nguras waktu tenaga uang saya. Iya. Ini sebagai sampingan kan? Iya. Masa yang sampingan nguras waktunya lebih? Masa yang sampingan nguras tenaga lebih? Iya. Masa nguras tenaga lebih? Tujuannya dari awal. Nguras uangnya lebih? Iya. Nyari yang gampang kan? Pasti. Katanya di situ dikasih ini ya, ada robotnya. Katanya di situ ditradingin ya. Benar. Gitu loh. Iya. Dan lebih bahaya lagi kalau dia udah nyebutnya, oh ini hanya sebagai sampingan. Iya. Ya kan saya nyari cuma 2 juta, 3 juta, 5 juta lah sebulan. Kenapa tuh yang itu lebih bahaya tuh? Artinya kan berarti pakai modalnya pun kecil ya. Iya. Ketemu pergerakan harga yang agak besar dikit, jantungan kan ya? Jantungan lah. Begitu jantungan, hilang akal sehat ya. Kan gitu ya. Ya udah kita sama-sama tahu ya. Gitu. Akhirnya ya buyar. Jadi jangan diambil sebagai sampingan, jangan diniatin awalnya sebagai sampingan. Ya. Emang harus diniatin awalnya ini tuh alternatif bisnis yang baru, udah itu aja dulu. Ya. Kalau memang dasarnya udah seorang pebisnis, sekali lagi ingat alasan utama kita mau ngelirik bisnis ini karena title hasilnya besar. Benar. Berarti ada ribetnya di awal. Harus jalan lah sama Gitu kan? alasan utamanya tadi ya kan. Betul. Ya. Sementara kalau saya dasarnya sekarang adalah seorang pekerja, berarti lagi mau beranjak menjadi seorang pebisnis. Oh itu harus tahu akan banyak sacrifice di depan. Ya harus tahu lah kalau itu. Simpelnya gini, waktu zamannya kita kerja sama orang, perusahaannya untung apa rugi kita nggak peduli loh. Iya. Yang penting digaji. Iya benar. Ya kan? Begitu jadi pebisnis. Gak bisa dong. Untung rugi urusannya dapur. Ada satu lagi nih Pak, yang nggak peduli untung rugi tadi tuh. Ada sih. Iya kan? Tadi kan Bapak bilang, kalau satu ini mau untung mau rugi, kayaknya dia. Ini asumsi saya. Kayaknya orang emang nggak peduli deh. Dia mau untung mau rugi. Tahu saya. Iya kan? Iya. Ini pasti habis itu sering ngobrol-ngobrol sama Excel. Iya. Sering diceritain. Iya. Kalau kayak gitu lagi berarti, ya mesti gimana tuh? Nggak mesti gimana-gimana Bel. Kalau itu nggak mesti gimana-gimana karena. Cuekin aja. Cuekin aja. Nggak, bukannya apa ya, gini. Di lingkungan saya banyak, teman-teman saya banyak. Yang dari awal dia pun nanyanya, Tok, katanya Forex seru ya? Udah, gue mau dong nyobain. Dari awal nggak nanya seru ya? Nah, atau katanya Forex 24 jam ya? Gue mau dong kalau gue lagi gabut nih. Gue suka susah tidur nih. 24 jam sih. Iya. Maksudnya Ngerti saya. Sejak awal dia hanya mencari keseruan, hanya mencari ngisi waktu, kegiatan hanya mencari aja. kegiatan. Iya benar. Dia nggak peduli profit ataupun lossnya loh. Dia nggak nyari profit, dia nggak mikirin loss. Iya. Gitu. Itu teman-teman saya tuh. Iya. Atau singkatnya adalah duitnya nggak berseri. Gitu kan? Iya benar. Dia sama sekali nggak peduli itu untung atau rugi. Gitu. Nah, yang kayak begini ya nggak ada obatnya, nggak guna. Karena mereka belajar aja nggak mau. Iya. Orang udah nggak butuh duit, gimana mau suruh belajar sih? Gitu aja dulu. Ya udahlah kalau yang itu kita anggap ya udah silakanlah seru-seruan dengan kegiatan masing-masing kalau itu. Iya dan yang satu itu sebenarnya nggak guna kita bahas. Kenapa tuh? Nggak nonton YouTube mereka.
Mereka nggak punya kebiasaan untuk nonton YouTube. Ya udah. Buat yang nonton YouTube deh. Ya mungkin dari awal dia nonton kontennya dia, aduh iya sih gua ngerti sih, tapi ya gimana dong gitu. Pasti dong ada yang bener sih, tapi gimana nih? Pilihannya dua. Ya, ini kan kita ngomong konteksnya bisnis ya. Pilihannya dua, bahwa kita sejak awal memang niatannya mencari alternatif bisnis dan kita memang mau seriusin. Itu dulu. Kita tahu di sini untungnya bisa lebih besar. Kita tahu akan ribet di awal seperti bisnis kita yang dulu. Nanti setelah setahun 2 tahun kemudian sama-sama nyamannya. Gitu kan? Maka ya sudah, siap ribet dulu, seriusin sejak awal. Gitu kan? Ikutin langkah-langkahnya sejak awal. Atau yang kedua, di mana ini masalah mayoritas pebisnis. Apa tuh? Udah nggak mau ngulang dari awal kan? Oh iya sih. Bener kan? Udah nggak mau capek lagi, udah nggak mau belajar lagi, gitu kan? Iya. Cara terbaiknya adalah kirim anaknya. Kirim entah anaknya, entah temennya, entah saudaranya, orang yang bisa dipercaya, yang masih mau belajar, masih mau dibentuk, masih butuh uang. Masih bisa. Kalau bisa. Gitu loh. Bisa. Dia yang dikirim suruh belajar. Iya. Dia akan ngelakuin jauh lebih bener. Pasti. Lagian sebenarnya kan harusnya ya, kayaknya teman-teman nih ngerti dah. Selama yang namanya bisnis pasti prosesnya mulainya akan sama kan ya? Akan sama, selalu sama. Iya, paling gampang saya ngomong survei dah Pak. Pasti. Iya dong, semua pasti bakal survei kan? Bisnis apa yang nggak pakai survei? Iya. Ya kan mau kita bisnisnya restoran kayak, kita survei harga daging, ambil daging dari mana, disimpannya berapa lama tahan, nanti bisa jual berapa dan seterusnya. Mau survei mobil, survei motor, nanti ini untungnya berapa persen dan seterusnya. Pasti ada survei. Pasti kita kumpulin lah semuanya. Pasti. Habis survei itu survei tempat. Benar. Lokasi strategis kan semua iklan di papan gitu ya. Lokasi strategis. Dicari-cari tuh kemana-mana. Kenapa itu jadi penting dan kenapa itu harus disurvei? Iya. Bayangin surveinya bisnis sektor real. Berapa hari itu baru selesai? Berapa bulan baru selesai? Iya. Bener kan? Iya. Di Forex kita ngelakuin loh survei. Benar. Namanya backtest. Udah sering denger ya? Backtest. Mungkin kalau yang belum belum familiar, yang baru sama aja yang selama ini kita sebutnya ketengan lah. Itu kan bisa disimulasikan, sama aja dong. Era baru. Era baru di kita bisa survei dengan ya agak-agak motong itu survei kok. Jalan pintas lah. Iya. Yang disurvei analisnya. Benar. Analis mana nih yang akan menguntungkan untuk bisnis saya nih kan gitu ya. Iya. Tapi sama langkahnya survei. Iya benar. Setelah survei, langkah kedua di bisnis sektorial kita pasti ngelakuin yang namanya kalkulasi. Iya. Ya dong, udah tahu nih harga daging yang ambil dari mana, pengiriman berapa lama, penyimpanan berapa lama, bisa jual berapa, kan kita kalkulasi semua nih. Iya. Sampai buka tempat di mana, renov berapa. Nih, ini kalau sampai masih nanya, lah emang kalau di Forex kalkulasinya gimana? Loh. Data backtest tadi atau data ketengan tadi yang dari analis tadi kita masukin dong, ini mau modal berapa? Benar, pasti. Kita masukin resikonya berapa? Iya. Ujung-ujungnya dihitung apa sih yang dikalkulasi apa sih? Iya. ROI-nya. Benar. Kan BEP dalam waktu berapa lama? Itu kita mau tahu sejak awal kok. Iya. Sama. Jangan cuma ngeliat, katanya untung ya, oke saya ikut deh. Kata siapa? Iya. Jadi ya sebenarnya kalau ditonton dari awal sebenarnya sama bisnis, cuman ya nyamain persepsinya aja kali ya, sama kebiasaannya kali ya Pak. Sama. Intinya semua hal yang udah kita kenal pasti nyaman. Kita ngerasa lebih aman. Tapi di mana-mana ya semua bisnis baru seru kan gitu ya. Banyak tantangan. Banyak yang harus dipelajari, emang seru. Iya benar. Ya setiap rintangan mau dianggap masalah atau ini kan challenge kan itu doang. Benar. Ayo bareng teman-teman, it's now or never and change your life. Bye.